Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medan 6 November tahun 2022. Saya Muhammad Arifin, Datuk Panglima Kaum Pramunian Negeri Kesultanan Serdang yang merupakan salah satu bangsawan di Sumatera Timur, ingin menyampaikan pendapat dan nanti akan diiringi dengan surat terbuka tentang keberatan munculnya Kepres nomor 17 tahun 2022 yang ditetapkan di Jakarta dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, di mana Kepres ini salinannya banyak sudah beredar di internet. Dengan mengketik di Google Kepres nomor 17 tahun 2022, maka akan muncullah di layar tentang Kepres tersebut. Baik, saya akan membuka Kepres tersebut melalui jaringan internet. Salinan ini saya dapat dari ketik Google. Ketik Kepres nomor 17 tahun 2022 dan di PDF kan, di mana Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu. Dan ini memutuskan di halaman 2-nya nampak menetapkan keputusan Presiden tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu. Jadi dari ini di pasal 4 di halaman 3-nya, dan akhirnya bagi korban yang kena pelanggaran hak asasi manusia tersebut direkomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B dapat berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa dan atau rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya. Selanjutnya kita terus saja sampai ke bawah. Keputusan ini, Kepres ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus tahun 2022 oleh Presiden Republik Indonesia TTD Joko Widodo, dan ada stempel dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia sesuai dengan aslinya, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Lydia Silvana Jaman. Baik, berdasarkan hal ini saya ingin menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden. Baik, saya akan membaca surat terbuka saya. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Indonesia, hal keberatan terbitnya Kepres nomor 17 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberi pernyataan ini nama Muhammad Arifin, gelar Datuk, Jabatan Panglima Kaum Pramunian Negeri Kesultanan Serdang. Dengan ini menyampaikan keberatan atas terbitnya Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu yang ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2022 TTD Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Walau dalam isi Kepres tersebut tidak menuliskan secara terperinci tentang kasus pelanggaran HAM yang dimana di masa lalu, tetapi isu yang beredar adalah kasus pembunuhan oleh pemimpin TNI masa itu kepada kelompok Partai Komunis Indonesia buka kurung PKI tutup kurung yang dianggap sebagai korbannya. Alasan keberatan saya: 1. Sumatera Timur yang saat ini wilayahnya digabungkan dengan Tapanuli menjadi Provinsi Sumatera Utara mempunyai sejarah yang tidak sama dengan provinsi lainnya. 2. Sebelum menjadi sebuah negara yang merdeka pada tahun 1947 dan akhirnya bergabung dengan NKRI tahun 1951, Sumatera Timur merupakan berbentuk pemerintahan kesultanan yang terdiri dari beberapa kesultanan. 3. Pembantaian yang terjadi dan dimulai pada tanggal 3 Maret 1946 yang dilakukan oleh kelompok Barisan Tani Indonesia buka kurung BTI tutup kurung
dan Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo, dan akhirnya diketahui sebagai underbow-nya Partai Komunis Indonesia buka kurung PKI, telah melakukan penyiksaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan dengan korban para bangsawan dan juga rakyat Sumatera Timur sampai 1000-an lebih. Dan itu merupakan sejarah yang sangat kelam yang dialami oleh bangsa Sumatera Timur. Tetapi sejarah ini sama sekali tidak pernah dicatat oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai peristiwa yang sangat penting. 4 pasca bergabungnya Sumatera Timur ke Republik Indonesia masih ada juga pembunuhan, tetapi sifatnya tidak berbentuk pembantaian, hanya individu. Walau begitu, perampasan dan perampokan tanah milik bangsa Sumatera Timur sangat gencar dilakukan oleh pemerintah dan juga oknum pemerintah saat itu. Bahkan tidak sebatas itu saja, kesenian budaya bangsa Melayu Sumatera Timur dilarang ditampilkan di publik. 5. Lalu dengan timbulnya Kepres nomor 17 tahun 2022, di mana dalam pasal 4 ayat B, C, D, dan E tertulis korban HAM akan mendapatkan rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarganya berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, dan atau rekomendasi lain untuk kepentingan korban dan keluarganya. Dan isi Kepres ini yang sangat menyakitkan sekali oleh bangsa Sumatera Timur. Saat ini bangsa Sumatera Timur banyak juga yang bekerja di pemerintahan RI. Lalu jika Kepres ini mengarah kepada peristiwa pembantaian pasca G30 SPKI, di mana ini di tahun 1967, di mana korbannya adalah kelompok PKI dan pelakunya adalah pemerintah RI masa itu, lalu bagaimana dengan nasib bangsa Sumatera Timur yang dibantai oleh PKI juga? Sebab peristiwa G30 SPKI tersebut hanya berjarak 20 tahun dari peristiwa pembantaian bangsa Sumatera Timur. Lalu jika benar terbitnya Kepres nomor 17 tahun 2002 hanya mengarah kepada peristiwa G30 SPKI, bangsa Sumatera Timur yang saat ini banyak yang sudah bekerja dalam pemerintahan harus ikut pula menyelidiki dan mendata korban pembantaian yang dilakukan oleh pemerintah RI dengan korbannya PKI, serta ikut pula memberi bantuan. Begitu juga halnya dengan bangsa Sumatera Timur lainnya yang tidak bekerja di pemerintahan RI, harus menyaksikan pemberian bantuan tersebut. Sementara dengan jarak peristiwa 20 tahun sebelumnya, bisa jadi pelaku pembunuhan para bangsawan dan rakyat Sumatera Timur merupakan pelaku yang sama dalam pembunuhan jenderal-jenderal dalam peristiwa G30 SPKI yang saat ini malah dijadikan korban. Demikian pernyataan keberatan ini saya sampaikan. Semoga Bapak Presiden Joko Widodo bisa mengevaluasi Kepres nomor 17 tahun 2022 tersebut agar tidak terjadi konflik yang mengarah perpecahan dan menganggap bangsa Indonesia adalah penjajah bangsa Melayu Sumatera Timur. Pikirkanlah apa yang akan terjadi dengan keturunan PKI dan keturunan bangsa Sumatera Timur ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medan 6 November 2022, Datuk Muhammad Arifin, Panglima Kaum Ramunian Negeri Kesultanan Serdang. Sekian dan terima kasih.